Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sedara Mandum, alhamdulillah tanyo kangen Pak Mas Duki. Gimana Siap. kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Mas Duki ini kepala BNN Kota Sabang Bang ya. Apa kegiatan selama ini Bang? Ya, selama ini selalu berkecimpung dengan kampanye stop narkoba lah. Oh iya betul Bang betul. Jadi di Sabang gimana keadaannya Bang? Keadaan masih aman terkendali. Aman ya, alhamdulillah. Jadi di sana apa aja kegiatan Abang di sana? Tetap seperti BNN-BNN yang lain terkait dengan P4GN itu kan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Betul. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang baru sekarang, mulai ketahanan keluarga, terus kemudian teman sebaya anti narkoba, betul. Terus sekarang intervensi berbasis masyarakat yang kita mulai galakkan. Betul Pak, betul. Jadi Pak kan di sana bagaimana keadaannya? Kan Bapak seorang pemimpin di sana. Iya. Jadi keadaannya sekarang ini apakah lebih baik lagi tentang masalah narkobanya Pak? Yang menilai baik dan tidak baik sebenarnya orang luar ini orang luar. Cuman begini, kemarin saya ada diskusi dengan mantan kepala PN Sabang yang sekarang sudah pindah ke Bekasi. Iya Pak. Untuk tahun 2021 kasus yang naik ke pengadilan khusus kasus narkoba itu menurun drastis. Oh alhamdulillah. Menurun drastis. Dan artinya kalau dari mereka sampaikan demikian berarti sosialisasi kita, kampanye kita, baik smart power approach-nya itu dirasa mulai berhasil. Alhamdulillah luar biasa Pak. Jadi Pak saya ingin tahu bagaimana dari sudut pandang Bapak Mas Duki tentang narkoba. Gimana? Bisa terangkan sama pemirsa. Narkoba itu sebenarnya kan atau narkotika itu diatur oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada 3 jenis. Narkotika itu ada 3 jenis. Betul. Itu tahap pertama atau jenis narkotika golongan 1 itu Pak. kan hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan untuk pengobatan. Oh begitu. Dan golongan 1 itu kalau dari tanaman ganja contoh. Ganja Pak ya. Ganja. Yang kedua sabu, ini contoh. Iya Pak. Ya ini tidak untuk pengobatan, hanya untuk pengetahuan dan teknologi. Kemudian golongan 2. Nah golongan 2 itu, ini menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Betul. Kemudian yang golongan 2 itu selain untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, digunakan untuk pengobatan tapi alternatif terakhir. Oh terakhir? Contohnya morfin. Morfin. Contoh morfin. Nah morfin itu untuk anestesi biasanya dalam dunia medis. Kemudian narkotika golongan 3. Betul. Narkotika golongan 3 itu untuk pengobatan memang, untuk pengobatan, untuk medis dan kepentingan-kepentingan kesehatan lainnya. Oh betul. Dan obat-obat ini dijual di apotik tentunya dengan resep dokter. Iya betul. Nah, artinya narkotika ini diatur bukan dilarang gitu. Betul. Jadi kan narkoba ini Bang, bahaya narkoba menurut Pak Mas Duki bagaimana? Kalau bahaya narkotika ini kan sebenarnya yang diserang oleh narkotika terhadap diri tubuh manusia ini adalah otaknya. Nah, ketika manusia tidak punya atau otaknya terganggu, maka perilaku seluruhnya terganggu. Kalau seandainya yang sakit tangan, maka tangan ini harus diobatin, udah selesai. Tapi kalau otak yang terganggu, maka seluruh tubuh kita itu perilaku kita kan dikendalikan oleh otak, sehingga otak kita itu tidak menjadi fungsi yang baik. Betul. Mungkin Pak, saya ingin tanya sama Bapak sedikit, bagaimana anak muda sekarang bisa terjerumus narkoba? Apa faktornya Pak? Banyak sebenarnya, makanya tergantung penanganan kita itu ada demand reduction sama supply reduction. Nah kalau supply reduction itu mengurangi pasokan atau memberantas pasokan mulai dari mafia sampai bawah sampai ke atas. Betul. Nah ini tugas dari pemberantasan dari BNN dan Polri. Betul. Artinya seminim mungkin narkotika itu masuk ke Aceh. Tetapi fakta lapangan Aceh ini banyak pintu masuk jalur tikus di laut ini kan. Jalur tikusnya banyak ini. Betul. Sehingga ada beberapa petugas itu kewalahan juga bagaimana membendung dari masuknya narkotika dari lautan. Betul. Nah, artinya supply reduction ini harus tetap kita gerakkan, kita galakkan, itu namanya hard power approach. Hard power approach itu pendekatan penanganan narkotika melalui kekuatan. Oh begitu. Ya, atau pemberantasan gitu ya. Nah ini ada TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, money laundry. Ya. Kita kan selalu
bertindak itu berdasarkan undang-undang. Betul, Asasnya kan legalitas, ya kan? Betul, Nullum betul. delictum de la puna previa sine lege punali. Betul, Pak. Jadi Pak, Pak Mas Duki ini saya lihat ahli hukum, sarjana hukum Pak ya. Kebetulan. Jadi saya lihat ilmu hukumnya tinggi sekali. Kebetulan. Jadi Pak, sekarang Pak kan anak-anak muda bergaul seperti di lingkungan seperti kita lihat. Saya baca berita-berita media, banyak teman-teman yang terjerumus narkoba. Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, untuk antisipasinya itulah makanya dilakukan pendekatan demand reduction itu. Demand reduction itu bagaimana mengurangi permintaan. Pertama lakukan sosialisasi. Yang kalau kita di BNN Sabang sudah lakukan mulai ketahanan keluarga. Program ketahanan keluarga itu ada seorang tua sama anak. Kita gabung jadi satu untuk kita berikan materi. Kemudian kita pisahkan kelasnya, kita berikan materi. Kenapa? Karena ada materi yang nggak boleh didengar oleh anak, dan ada materi yang nggak boleh didengar oleh orang tua. Kemudian nanti dijadikan satu, bagaimana mengembalikan fungsi keluarga seperti yang lalu-lalu. Bagaimana keluarga itu bisa membentengi anak gitu. Oh begitu Pak. Makanya anak itu ketika di dalam keluarganya bagus, maka di luar akan menjadi bagus juga. Ya kan? Sama kayak hati kita lah, hati kita baik, perilaku kita pasti baik. Terus lagi ada teman sebaya anti narkoba. Kita mendidik atau membina 10 remaja selama setahun itu kita bina terus. Mulai dari kita berikan materi safe regulation, tracing out, assertiveness, kepedulian dengan sesama. Selama setahun kita bina, terus kemudian nanti kita lepaskan begitu saja. Sama halnya kita tanam chip lah. Oh, tanam chip. Tapi chip kebaikan dalam perilaku. Ya, untuk menularkan kepada remaja yang lain. Nah, ini teman sebaya anti narkoba namanya. Oh, teman sebaya. Nah, ditambah lagi program lagi kita banyak dibantu oleh Pemda. Itu kemarin GET, generasi emas teman sebaya anti narkoba. Oh, itu program itu di Sabang aja Pak? Di BNN lain ada, cuman Sabang udah jalan. Udah jalan dengan pemerintah daerah. Kalau di Lok Sumawe itu dengan BI. Ya? Nah, di Lok Sumawe kan BI-nya jauh nih. Betul. Saya berinisiatif dengan Pemda. Kemudian Pemda bantu lagi terkait dukungan IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, ini andalan kita. Intervensi berbasis masyarakat itu bagaimana masyarakat mengintervensi masyarakat yang lain kecanduan untuk diberikan pemahaman atau dikonseling oleh masyarakat itu sendiri. Oh, begitu. Tentunya di IBM itu ada AP, agen pemulihan. Agen pemulihan itu yang kita latih selama beberapa bulan dan kita dampingin terus. Untuk memulihkan masyarakat yang ada di sekitar. Oh, seperti itu Pak. Betul. Jadi Pak, ini kan saya ingin tanya juga sama Bapak, apakah segi ekonomi itu sangat mempengaruhi terjerumus dalam narkoba Pak? Ada beberapa memang klise-klise masyarakat penyalahguna nih. Betul. Ekonomi, kalau seandainya pakai, kalau hitung-hitungan logika. Narkotika ini kan harus menggunakan anggaran atau dana untuk beli. Betul. Kalau ekonomi lemah untuk beli, berarti kan nggak mampu juga. Iya. Sebagai ini kan alasan ekonomi lemah ini saya pakai narkoba misalnya. Betul. Atau pelampiasan dari kesetresan misalnya. Betul Pak. Ya kalau stres agama kita kan bagus untuk mengatur filterisasinya. Untuk itulah. Terus kemudian untuk yang Pak, ekonomi kan bukan untuk pemakai tapi untuk pengedarnya. Banyak kan orang-orang ekonomi kuat juga jadikan pengedar. Betul. Artinya apa? Bukan dari sekedar ekonomi saja. Mulai dari akhlak pertama. Yang kedua benteng diri, ketahanan keluarga. Terus kemudian nilai-nilai keislaman yang ada dalam diri kita itu sudah mulai luntur. Betul. Mulai luntur. Kepedulian sesama juga mulai hilang. Betul. Apa kurang kita dulu terkait dengan ekonomi yang sangat rendah. Iya, tapi tidak ada banyak penyalahguna narkotika. Betul. Tapi sekarang bagaimana ini? Kita lihat dengan karakter-karakter pemuda kita dan seterusnya. Udah mulai banyak tuh. Nah, penyusup narkotika itu masuk ke arah itu. Oh, begitu Pak ya. Iya. Ini Pak, ada nggak teman Bapak yang terjerumus narkoba? Kalau teman saya tidak ada masih. Tidak ada ya? Belum ada. Alhamdulillah ya. Saya kan nggak boleh juga berteman dengan orang penyalahguna narkotika. Betul. Kalaupun ada misalnya namanya teman tetap harus dilakukan tindakan berdasarkan undang-undang dong. Kalau penyalahguna harus direhabilitasi misalnya. Terus kemudian kalau dia penyaplai atau
pengedar berarti juga harus dilakukan pemberantasan. Pemberantasan, ya Pak. Jadi Pak, apa sih anak muda sekarang supaya dia tidak memakai narkoba? Bagaimana caranya tuh Pak, menurut Bapak? Caranya ini sebenarnya seluruh elemen atau stakeholder yang ada itu harus satu. Pertama, mulai dari pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah? Pemerintah daerah ini masyarakat ini kan punya pemerintah daerah, masyarakat Aceh ini. Terus kemudian ulama. Masyarakat Aceh ini yang paling didengar adalah ulama. Iya betul itu Pak. Ya. Ulama kalau ngomong halal, haram, halal semua, haram semua. Terus kemudian ini boleh pasti dilaksanakan. Kenapa? Ada hal-hal yang memang harus seluruhnya itu bersatu, sinergi. Bukan hanya sekedar BNN. BNN sudah mulai gerakan sampai mulai ke kampung, BNN menyapa, mobil kita jalan untuk memberikan sosialisasi sudah dilakukan. Smart Power Approach mulai dari Instagram. YouTube. Terus apa yang dilakukan Bang Tengku Balvino nih kan? Tengku Balvino saat ini adalah Smart Power Approach yang kita lakukan. Terus kemudian ada beberapa yang harus kita berikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa narkotika itu berbahaya. Andai kata setiap desa mempunyai anggaran kampung, terus kemudian mengundang BNN untuk memberikan sosialisasi kepada emak-emak gitu. Terus kemudian kan emak-emak ini ada, kalau ada apa namanya kemarin ada gium kita itu the power of emak-emak nih. Kalau ada emak-emak mulai bersatu misalnya, ada kumpul-kumpul nggak bermanfaat, emak-emak datang, salah hancur, dihancurin misalnya, atau diusir. Orang nggak akan tahan dengan hal demikian. Tapi sekarang masih belum ada the power of emak-emak untuk mengusir penyalahgunaan narkotika di kampung ini. Nah, ini coba saya mau bangun di Sabang, kita mulai menggerakkan para ibu-ibu, para emak-emak untuk memberikan pencegahan dini. Pencegahan dini. Bagi apa namanya? Kerumunan yang tidak bermanfaat itu. Ya. Jadi kalau di sana Pak, program-program apa yang sudah Bapak lakukan di Kota Sabang untuk mencegah narkoba? Program apa yang Bapak lakukan di sana? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, andalan kami itu IBM, intervensi berbasis masyarakat, dan pemerintah Kota Sabang alhamdulillah mendukung banget IBM itu, sehingga terus kemudian tahun ini dianggarkan khusus untuk dukungan IBM ke dinas sosial itu sekitar 200-an juta gitu. Diplotkan dana ya? Diplotkan anggaran untuk dukungan intervensi berbasis masyarakat. Karena kemarin yang kita lakukan tahun lalu untuk pilot projectnya di Batesu itu alhamdulillah berhasil. Masyarakat lapor ke IBM, terus kemudian direhabilitasi dan dilakukan pendampingan, tapi tentunya ya BNN selalu melakukan pendampingan terhadap IBM itu untuk keterpulihan masyarakat yang sudah terlanjur pakai. Makanya selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang pecandu rehab dong. Betul. Jangan pecandu terus kemudian kita proses, Pak, kasihan. Saya selalu pecandu itu kita rehabilitasi sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 54. Bahwa pecandu penyalahguna wajib hukumnya direhabilitasi. Dan syaratnya di pasal 128, pecandu yang belum cukup umur wajib, kalau seandainya dilaporkan oleh orang tua atau walinya, hukumnya direhabilitasi. Direhabilitasi. Umurnya berapa itu Pak? Kalau belum cukup umur itu 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Kalau 18 tahun ke atas itu sudah cukup umur, dan dia harus melaporkan diri sendiri, menjalani rehabilitasi 2 kali rawatan, juga tidak diproses pidana. Seperti itu ya? Hukumnya. Sehingga makanya selalu kita itu dalam bertindak di lapangan itu berdasarkan undang-undang yang memayungi BNN. Seperti itu. Jadi Pak, sebelum kita closing acara, ada pesan nggak untuk pemirsa supaya kita jangan terkena narkoba ataupun kita pesan-pesan dari Bapak apa? Kepada pemirsa, paling tidak kita sudah mulai peduli dengan keluarga kita, anak-anak kita. Kalau seandainya anak kita mau keluar malam atau paling tidak kita tanyakan. Sekarang sudah mulai luntur antara komunikasi antara anak dan keluarga gara-gara gadget, gara-gara HP. Nah, paling tidak kita sudah mulai lagi dari keluarga kita. Paling setiap keluarga menjaga keluarganya masing-masing, maka menjadi kepentingan komunal nanti. Banyak. Sehingga keluarga bisa menjaga keluarganya masing-masing untuk tidak melakukan atau penyalahgunaan narkotika. Karena remaja itu adalah incaran bagi para pengedar narkotika. Betul Pak.
Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama. Luar biasa nih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Pak. Sukses terus Pak ya. Berarti saya tunggu di Sabang nih ya. Oke, kita bisa ke Sabang Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.